Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guruan akan meneruskan materi kemarin. Tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 4. Kali ini Pak Guru akan membahas bagaimana cara meringkas pada teks non-fiksi. Yang berikutnya juga kita akan belajar tentang kenampakan alam pada sebuah peta. Dan terakhir, kita juga akan mengetahui bagaimana upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini pada masa pergerakan nasional. Yuk, lebih lengkapnya kita simak keterangan dari Pak Guru Walan. Diawali dengan muatan bahasa Indonesia KD 37 dan KD 40, membuat ringkasan teks non-fiksi. Anak-anakku sekalian sudah tahu ya apa itu teks non-fiksi. Ya, betul. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang berisi berita-berita nyata atau keadaan yang sebenarnya. Dan berarti kata bukan berita bohong atau berita hoax. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat, bagaimana caranya? Dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat sebuah ringkasan pada teks non-fiksi, di sini ada 4 cara ya. Gitu. Apa? Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, teliti, ya, tenang. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Paragraf 1 itu apa ide pokoknya? Paragraf 2 itu apa ide pokoknya? Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Jadi kalau sudah tahu misalnya paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, dan seterusnya digabungkan, buatlah menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan bahasa. Nah, ini yang penting. Yang terakhir atau yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan PUEBI atau PUIBI. Ya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Sekarang berkembang sesuai dengan zamannya, diganti dengan PUEBI, PUIBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini kalau kalian lihat di lihat di internet, tinggal ketik PUEBI itu sudah ada ya. Itulah cara membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan sosial KD 31 dan KD 41. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain bisa samudra atau laut, sungai, danau, rawa, sungai, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol atau sebuah warna. Ya, itu yang ditampakkan pada sebuah peta. Sehingga ketika kita akan baca peta itu akan mengerti, oh, ini gambar sungai. Oh, ini adalah gambar sebuah gunung. Oh, ini adalah gambar sebuah dataran rendah, atau laut, atau rawa, atau sekolah, atau kereta api, dan seterusnya. Nah,
Kenampakan alam pada peta ini disimbolkan dalam apa? Warna-warna dan simbol-simbol yang sehingga para pembaca petanya dapat dipahami. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya, ya, gitu loh. Nah, Indonesia dengan negara lain itu ada perbedaannya, ya. Nah, coba kita sama-sama di sini, ya. Di sini perhubungan, ya. Ada jalan negara, jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, ya. Kemudian ada pelabuhan nelayan. Kalau di negara lain tidak ada yang namanya pelabuhan nelayan, ya. Tapi kalau di Indonesia ada, ya. Ibu kota provinsi, ya sama, ya. Ibu kota madya. Kalau di negara lain tidak ada, ya. Cuma sedikit. Tapi kalau di negara Indonesia banyak, ya. Begitupun topografinya, gambar danau seperti ini, rawanya seperti ini, ya. Ini simbol-simbolnya, ya. Samalah kalau di negara lain, ya, gitu. Hanya mungkin kota dan perkotaan yang mungkin beda. Begitupun yang perhubungannya, ya. Berikutnya, nah ini simbol-simbolnya, ya. Simbol-simbol untuk warna-warnanya ini, ya, ya. Warna-warnanya untuk kenampakan ketinggian daratan 0 sampai dengan 100 meter, warnanya hijau dan seterusnya, ya. Itu nanti akan kelihatan itu di peta itu. Kalau warnanya misalnya warnanya coklat, wah, berarti ini ketinggian daratnya sampai dengan 3.500 sampai dengan 4.000 meter. Wah, dahsyat sekali, ya. Begitupun laut, ya. Semakin pekat warna birunya di bawah ini, berarti dia ke dalam lautnya apa? Dari 6.000 sampai dengan 5.000 meter. Wah, coba bayangkan bagaimana dalamnya laut sampai dengan 0,5 km atau sampai dengan 5.000 meter. Waduh, gimana ya dahsyatnya? Itulah simbol-simbol warna pada ketinggian daratan sampai dengan kedalaman lautan, ya. Gitu. Nah, ini juga ada simbol-simbol yang lain, ya. Simbol ibu kota negara, ibu kota provinsi, simbol seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih kalau di peta itu, oh, kalau digambar begini berarti ibu kota provinsi. Nah, silakan kalian buktikan di peta-peta kalian, ya, di dalam buku atlas. Ada bandar udara, ada pelabuhan, ada gunung berapi warnanya merah ini, ada gunung api tapi tidak aktif warnanya hitam. Ini bisa kelihatan sih, ya. Juga bisa gambar jalan raya nih seperti ini. Jalan desa, rel, kota kecil, kota administratif, ya. Ini ada perubahan seperti ini. Ini simbol-simbol, ya, yang ada di pada peta. Gitu. Nah, kita harus paham ini. Jangan sampai tidak paham ketika kita akan membaca peta tersebut, ya. Legenda juga sama, ya. Jalan utama, alternatif, jalan biasa, jalan tol, waduh, jalan kereta api, ya, hingga bengkel, ya. Itu pun pom bensin. Yang terakhir, muatan PPKN KD 34 dan KD 44. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama apa? Saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketika kita hidup bermasyarakat, ya, agar kita bersatu, hargailah haknya, begitu hargailah kewajibannya. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Kerja bakti ikut, ya. Ketika RT RW mengadakan kerja bakti, ya kita harus ikut, gitu, ya. Ini apa? Sebagai upaya mempertahankan persatuan kesatuan bangsa Indonesia.
Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan masa bodoh saja. Ya, ada sampah di depan rumah kita, got kita mampet, ya. Begitupun ada bangunan-bangunan yang kira-kira yang tidak baik dilihat, bisa kita cat dan seterusnya, ya. Itunya artinya apa? Kita memiliki peduli terhadap lingkungan masyarakat, ya, lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Ketika kita mengadakan rapat dengan antar warga di RT, di RW, atau di balai desa, hargailah pendapat orang lain. Apa tujuannya? Ya, antara lain adalah upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Ya, cekatan ketika tetangganya butuh pertolongan, segera, tidak usah pikir panjang. Yang terakhir, memiliki rasa toleransi antar sesama, saling menghargai, tenggang rasa. Ketika ada temannya yang sedang beribadah, ya, kita hargai, ya, begitupun sebaliknya, ya. Gitu. Nah, ini adalah 7 upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan manusia Indonesia. Nah, bagaimana pada saat pergerakan nasional? Itu bisa dicontohkan di dalam berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, tugas kalian, silakan kalian cari informasi tentang organisasi Budi Utomo itu. Kenapa diadakannya, berdirinya organisasi pemuda itu yang bernama Budi Utomo? Siapa saja anggotanya? Apa tujuan anggota itu dibentuk? Nah, ya, silakan kalian cari di internet atau di buku paket tema 5 juga sudah ada, ya. Jadi silakan kalian cari, ya, di buku tema tentang sepak terjang Budi Utomo di dalam pergerakan nasional dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan terakhir, coba kalian buka buku atlasnya, ya. Silakan, ya. Terutama di daerah Jawa Tengah. Silakan cari di peta, terutama di daerah Jawa Tengah, sungai-sungai apa yang ada di situ, ya. Kemudian stasiun kereta api apa yang ada di situ. Yang ketiga, ya, apakah di situ ada gunung berapinya? Tuliskan, kemudian seperti biasa kirim di Google Classroom, ya. Nah, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi ini. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.